Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat, perkenalkan saya Hikmat Tilawa dari SDN Petir 2 CGP Angkatan 11 kelas 1132 Kota Tangerang ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai wawancara kepala sekolah. Perkenalkan fasilitator kelas kami yaitu Bu Lolita MPD dan pengajar praktik Pak Margia MPD. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Kegiatan wawancara yang pertama yaitu sebagai narasumber Bu Haja Tati Haryati SPD, Kepala Sekolah SDN Petir 2 Kota Tangerang. Mari teman-teman kita menyimak hasil wawancara saya dan Kepala Sekolah SDN Petir 2. Selamat menikmat. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Maaf Bu Haji mengambil waktunya ya Bu Haji ya. Ini saya ada tugas dari calon guru penggerak Bu Haji mengenai modul 3.1 yaitu tentang mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Haji. Jadi tugas saya di sini adalah mewawancarai Ibu nih Bu Haji. Saya minta waktunya Bu Haji. Siap? Iya. Paling sebentar 15 menit ya Bu Haji ya. Nah, sekarang nih kita masuk Bu Haji. Bu Haji sudah berapa lama sih ya menjadi kepala sekolah? Saya mau ini aja, mau apa namanya? Sharing aja gitu. Ngobrol-ngobrol ya? Iya, sharing. Bincang. Ngobrol bersama. Iya. Kebetulan ini bulan Oktober yang saya ingin Hari Cipta Pemuda Oktober 2019 itu saya dari 2019 sampai sekarang 2024 itu pas kurang lebih 5 tahun tapi kan sebentar lagi ya Oktober. Iya. Nah, saya terus seperti kepala sekolah dapat amanah, dapat tugas ya saya menjalankan ini alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Alhamdulillah Bu Haji ya sudah banyak pengalaman nih, sudah 5 tahun Insya ya. Allah. Sudah ya Lumayan. Ya kita berfokus pada ini Bu ya. Pertanyaan nih. Selama ini nih bagaimana sih cara Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Haji? Kebetulan kan dalam modul 3.1 ini kami belajar tentang dilema etika nih Bu Haji. Jadi yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara Bu Haji mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Bujukan moral ya atau kalau ini mungkin kasus gitu ya. Iya. Kalau nggak ya permasalahan yang terjadi. Iya. Kan permasalahan itu akan terjadi apa saja, khususnya di sekolah. Terus namanya kan permasalahan pasti itu merupakan sesuatu yang harus dihadapi. Ya, tentunya permasalahan yang ada diidentifikasi, mencari apa masalahnya apa, dipelajari, dianalisa apakah ini dilema etika ini menjadi nantinya menjadi keputusan yang kurang tepat gitu dari saya kan itu harus dipelajari dulu. Jadi setiap permasalahan ya dipelajari kemudian ya kita harus kedepannya itu
permasalahannya apa yang menjadikan dampak mengalami sedang ini, dan kita pelajari masalah-masalah yang harus didahulukan, harus keputusan yang untuk kebaikan di lapangan siswa. Itu yang dipilih, itu yang didahulukan. Kalau masalah yang lain mungkin bisa ditunda gitu. Kalau ada permasalahan yang membutuhkan keputusan yang secepatnya ya harus diputuskan, tentunya dengan menurunkan dengan orang lain dan kita mempelajari apa sih manfaatnya dari keputusan tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan yang bagus buat kita ya. Jadi Bu Haji ini dalam mengambil keputusan itu harus melihat kondisinya dulu seperti itu Bu Haji ya. Terus sesuai dengan kebutuhan siswa juga, terus yang untuk kebutuhan apa yang terbaik seperti itu Bu Haji ya. Iya. Jadi Bu Haji dalam menjalankan pengambilan keputusan Bu Haji di sekolah Anda nih Bu Haji ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu Haji. Ada yang sama-sama benar gitu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi gimana cara ibu nih untuk menjalankan atau mengambil keputusan dari kasus benar atau benar itu Bu, atau mengandung nilai kebajikan seperti itu. Kembali lagi dianalisa, diidentifikasi, dipelajari bahasanya. Dipelajari dulu apa sih permasalahannya. Kenapa dipelajari? Jangan sampai mengambil keputusannya itu dampaknya hanya biasa aja gitu. Dari dua permasalahan yang dihadapi itu dua-duanya baik, dua-duanya benar, dua-duanya, tapi pastilah ada peluang atau ada celah. Ini poin ini yang terbaik dari poin yang ada, ini yang baik, ini terbaik. Nah, poin yang terbaik ini itu yang harus diputuskan. Dipelajarinya apa? Tetap pemberian dampak yang positif, mengambil manfaat dari keputusan itu yang akan dipilih, itu yang harus ditentukan. Karena kalau sudah dipelajari kan kita jelas dipelajari dikasih, ini loh yang saya ambil, karena dampaknya akan lebih luas, lebih dalam. Tapi kalau ini mah dampaknya biasa aja, terbatas. Nah itu kita tunda. Permasalahan yang sama-sama benar itu ada poin terpenting apa terbaiknya, itu yang diambil. Tapi tentunya kita pelajari dulu permasalahannya, tidak langsung mengambil keputusan tanpa dipelajari, karena nanti takutnya menghasilkan yang tidak baik. Kalau tidak dipikirkan matang-matang itu Bu yang saya disampaikan ya. Iya, jadi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan berkenan. Iya baik aja. Jadi intinya itu kita harus mempelajari permasalahannya dulu ya. Dampaknya juga kita pelajari juga nih. Seperti itu ya Bu Haji ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bu Haji lakukan seperti itu untuk mempelajari permasalahan yang tadi Ibu sudah katakan tadi ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa nih Bu Haji yang langkah-langkahnya ya itu masalahnya ini. Ada masalah ini yang kita hadapi. Nah, jangan lupa poin yang pertama, identifikasi apa sih masalahnya. Seperti itu, dipelajari baiknya bagaimana, tidak baiknya bagaimana. Setelah itu apa sih tujuannya itu untuk siapa. Nah, kemudian kita prioritas juga tujuannya. Kalau untuk lebih luas lagi itu harus kita ambil tujuannya. Kemudian saya perlu siapa nih? Perlu teman berbincang. Saya perlu penguatan nih. Nah, kalau saya melakukan perlu penguatan, saya akan langsung minta penguatan, komunikasi, minta pencerahan dan sebagainya kepada pemimpin kita kan. Nah, itu nanti akan menjadi feedback yang baik kepada langkah-langkah saya selanjutnya. Kemudian juga pengawas juga berarti tahu nih permasalahan ini berarti jadi langkah-langkah kinerja kepala sekolah jadi tahu batasnya sampai kemana gitu, sampai di mana. Secara langsung kita lapor diri tentang kinerja kita kepada itu sesuai dengan kebutuhan ada permasalahan yang jadi langkah-langkah itu Bu ya, seperti kita mengidentifikasi ya Bu ya
Terus juga tujuannya apa seperti itu, juga berkolaborasi dengan pengawas gitu ya. Ya seperti itu ya. Iya, baik Bu Haji. Dari hal-hal yang tadi Ibu sebutkan tadi, ini hal apa saja sih ya Bu ya yang selama ini Ibu anggap efektif gitu Bu, selama ini dalam mengambil keputusan seperti itu pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Ibu telah jabarkan seperti itu. Jadi hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif gitu Bu Haji dalam mengambil keputusan itu? Ya, karena tadi juga saya sudah menyampaikan itu prosedurnya, ya, secara permasalahan apa permasalahannya dipelajari, dianalisa, kemudian apa namanya nanti kita akan tahu kemana arahnya. Nah, pada saat itu saya membutuhkan penguatan, saya membutuhkan pencerahan, saya membutuhkan pendampingan, walaupun dengan teman sejawat, dengan guru, nggak ada masalah. Saya akan membutuhkan seseorang teman itu yang senior, karena mungkin dianggapnya pengalamannya kan nggak beda dengan kalau senior ya. Nah, itu kan saya ambil untuk mengambil keputusan, untuk mengambil penguatan supaya saya tidak mengambil keputusan tidak gampang atau paling tidak supaya efektif gitu. Dan saya sekali-kali ya mungkin kita perlu itu, jadi tidak harus merasa saya benar sendiri untuk mengambil keputusan. Betul teman untuk berbincang untuk saya menentukan. Jadi dalam mengambil keputusan tadi Bu Haji itu melibatkan guru senior Ya, gitu Bu ya. sesuai dengan kebutuhan. Karena sesuai dengan kebutuhan itu kan seperti itu ya. Jadi dalam melakukan dalam hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Ibu, yang tantangan Ibu hadapi, Ibu hadapi dalam mengambil keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika nih, tantangannya apa seperti apa gitu Bu Haji? Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merasa Ibu anggap tantangan Lumayan berat nih, soalnya tantangan. Iya benar Bu Haji. Tantangan yang ada di lapangan dan mungkin pengalaman, sebagian pengalaman, sebagian ada di lapangan. Pasti dalam satu permasalahan itu tantangan ada. Kemudian kan sebagai pimpinan dalam keputusan itu berat. Nah, yang saya ambil adalah tantangan itu, misal saya ajak sharing beberapa pihak dan kembali tergantung permasalahannya apa. Nah, kalau misalkan nanti menyangkut ke hukum, dan saya tantangan itu kesannya berat, tapi saya perlu ini karena ada masalah yang akan ke ranah hukum. Saya perlu komunikasi dan perlu pencerahannya mungkin dengan orang yang paham tentang hukum. Jadi kesayanya mengambil keputusannya saya tidak gampang dan tidak khawatir karena nanti akan memberikan dampak yang jelas lah ke setiap keputusan. Tantangan itu pasti ada, kemudian ada pandangan yang berbeda. Nah, pendapat yang berbeda juga ya harus dengan cara komunikasi dua arah, kita bicara yang dengan berniat yang baik. Kalau pendapat biasa ada beda pendapat, merupakan tantangan yang pendapatnya itu disamakan bagaimana caranya. Ayo kita ngobrol bareng, kayak ibaratnya kita kaji tentu dengan saling menghargai. Jadi ya kurangnya perbedaan itu dikurangi persepsinya supaya nanti hasilnya keputusan itu menjadi bijak, menjadi benar untuk kita semua. Dan itu lagi kita dengan berpikir tujuannya apa, dengan kemampuan apa, kita walaupun di situ ada tantangan, ada perbedaan. Jadi dari Bu ya, dari hal-hal yang tantangan yang Ibu ingin jelaskan katakan. Jadi Ibu Haji itu melihat dulu ya Bu ya, tergantung permasalahan itu apa, ya kemudian kalau masih bisa ditangani oleh Ibu Haji atau berkolaborasi atau minta pendapat dengan guru lain seperti itu ya. Jadi itu tergantung dari permasalahannya tadi Bu. Ya, baik Bu Haji. Selanjutnya Bu Haji ya, apakah nih Ibu Haji dalam memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya, apakah ada jadwal tertentu nih Bu Haji nih dalam soal menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bu Haji ini langsung menyelesaikan di tempat misalkan seperti itu, atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau juga bentuknya bentuk atau prosedur seperti apa gitu Bu Haji yang Ibu lakukan? Setiap menangani kasus itu apa langsung ditangani
apa menunggu kita melakukan penjadwalan atau gimana prosedurnya gitu Bu Haji? Ya berdasarkan pengalaman sama kasus yang saya hadapi, kalau permasalahan itu kan tidak kita undang, tidak ada agenda, itu kan ada konflik, ada permasalahan, ada tantangan di lapangan, dan itu kan bukan program atau bukan agenda, itu tidak ada. Yang saya pilih-pilih adalah permasalahan itu apa, membutuhkan keputusan yang secepat-cepatnya atau tidak, dan bisa dilihat permasalahannya apa, kemudian diukur ringan atau beratnya, kemudian menyangkut hukum atau tidak, atau kasusnya biasa saja atau berkenaan dengan satu kebijakan. Nah, saya pelajari dulu. Nah, butuh waktu untuk mempelajari sesaat, kemudian bila perlu kita bicara dengan komisi jawab, kita bicara, dan ini fokus masalah hukum. Nah, otomatis saya orang awam kali di bidang hukum ya, jadi nanti saya membutuhkan informasi hukum biar saya tidak salah mengambil keputusan. Kemudian kalau masalah itu urgen sekali, tidak bisa ditunda, ya itu harus dieksekusi, harus cepat ditindaklanjuti, karena namanya urgen tidak bisa ditunda, dan itu tidak elok kalau ada berkala. Tapi kalau kasusnya untuk ada pembinaan, nah itu mungkin misalkan ada hari sekali, mungkin bisa untuk berkala tindak lanjut yang membutuhkan. Kembali lagi itu untuk permasalahannya, ya tergantung permasalahan. Ada yang berat atau ringan, ada yang biasa saja, kemudian ada yang urgen, dan kemudian ada yang menyangkut ke hukum. Nah itu saya tidak ada khusus untuk ada berkala untuk menindaklanjuti. Sesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan, dan sesuaikan saya juga membuat keputusan supaya keputusan itu bisa bermanfaat semua orang. Jadi Ibu tadi kalau untuk mengambil atau tidak ada jadwal khusus ya Bu Haji ya. Jadi Ibu harus melihat atau mengukur dari kasus tersebut ringan atau beratnya seperti itu ya. Jadi Ibu langsung menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melihat dulu kasusnya gimana gitu ya, berat atau ringannya seperti itu Bu Haji ya. Iya. Nah, jadi kemudian Bu Haji ya, untuk adakah nih adakah seseorang nih atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Bu Haji nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dalam etika? Ya, seseorang yang membantu Ibu gitu. Saya akan coba menjawab, mudah-mudahan berkenan ya. Iya. Gini, kembali lagi permasalahannya apa, diidentifikasi, dipelajari, karena itu tanpa itu mungkin akan mengambil keputusan yang tidak baik, tidak tepat, dan akan merugikan semua orang, dan itu harus saya hindari. Jadi permasalahan apapun ya diidentifikasi, dipelajari permasalahannya. Setelah saya pelajari, tapi saya merasa butuh dan saya khawatir ketika mengambil keputusan itu saya tidak tepat dan tidak bijak, dan manfaatnya akan justru memberikan. Nah, dikala itu walaupun teman dewan guru juga, misalkan kalau senior, kalau dianggap kompetensi ya itu saya bicara. Kemudian kalau saya membutuhkan pemimpin, mungkin pengawas, yang saya perlukan adalah pengawas, sehingga membuat keputusan saya efektif dan melegakan. Jadi nanti keputusannya itu tidak merugikan semua orang. Jadi kita keputusan yang bijak dan bermanfaat. Jadi memberikan faktor itu juga kepada seseorang itu yang sesuai dengan kapasitasnya, itu ya saya akan ambil untuk mencapai. Jadi itu tadi melibatkan pengawas ya Bu dalam mengambil keputusan agar semua yang Ibu hadapi dapat diselesaikan seperti itu Bu ya, secara efektif seperti itu Bu ya. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu Haja ya, pembelajaran apa sih yang Bu Haja petik dari pengalaman Bu Haja dalam mengambil keputusan seperti itu Bu Haja? Ini pamungkas ya? Iya. Pakai kesimpulan nih, semuanya kan? Iya, benar Bu Haja. Iya. Baik, mudah-mudahan itu berbulan. Iya. Dari semua permasalahan yang ada yang saya ambil pembelajaran, mungkin juga sama-sama kita ambil pelajaran ya,
Nah, yang pertama, permasalahan apapun dipelajari dulu masalahnya apa. Kemudian berat atau tidak permasalahannya, dampaknya, dampak positifnya bagaimana, dampak negatifnya seperti apa. Ketika kita merasa buntu sehingga kita mengkhawatirkan mengambil keputusan yang tidak bijak, yang tidak bermanfaat untuk generasi kita butuh teman, jangan ragu, teman yang senior yang dianggap kita ajak berbicara karena akan membutuhkan ruang supaya membutuhkan kita lebih baik. Kemudian bila perlu kita langsung kepada pemimpin kita langsung membicarakan karena memang kita komunikasi itu salah satu cara untuk saling mensupport. Jadi kita semuanya itu untuk mengambil keputusan setiap pemimpin perlu support system. Support systemnya ya teman adalah guru yang senior, mungkin dari teman, kemudian atasan kita sendiri yaitu pengawas. Kemudian kalau sesuai dengan profesi, misalnya kita awam ya sama hukum ya, kita ajak bicara dengan orang-orang yang berprofesi kepada hukum. Jadi mengambil keputusan kita benar pada sasaran, dampaknya positif, kita tidak keliru dan tidak ada korban yang dari tindakan yang kita putuskan sebagai pemimpin. Itu Bu ya yang saya. Jadi dapat diambil tadi Bu ya, kita harus mempelajari permasalahannya dulu gitu ya, berat atau ringannya seperti itu Bu aja ya. Terus dampak positif dan negatifnya juga seperti itu kan ya. Terus kalau ada perlu kita berkolaborasi dengan rekan senior gitu ya, kalau enggak sama pengawas yang sebagai pengambil kebijakan seperti itu Bu Haji ya, sebagai atasan kita segitu. Terima kasih Bu Haji ya, ini atas kesempatannya nih, saya udah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semua kita sehat-sehat selalu Bu Haji ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Haji. Bermanfaat ya. Hanya ini yang Ibu bisa berikan, yaitu kita tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa sukses sendiri. Iya. Harus ada support system, lingkungan menjadi support system yang baik dan positif. Semangat, melangkah terus. Sekali-kali memang ke belakang tapi menatap ke depan apa saya yang kita ke depan. Terima kasih banyak Bu Haji ya atas waktunya. Untuk kegiatan wawancara yang kedua, yaitu dengan narasumber Ibu Dr. Anda Hajah Hilda Pesti MPD, Kepala Sekolah SDN Petir 1, Kota Tangerang. Teman-teman hebat, inilah hasil wawancara saya dan Kepala Sekolah SDN Petir 1. Selamat menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu? Ya Bu Haji, gimana nih kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah, udah lama ketemu ya. Iya, benar ya Bu Haji ya, udah berdua tahun ya Bu Haji ya. Hampir 2,5 tahun. Bu Haji mohon maaf ya, ini saya ada tugas CGP Bu Haji ya tentang modul 3.1 nih mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Haji ya. Di sini saya akan mewawancarai Ibu nih Bu Haja ya. Saya minta waktunya 15 menit kira-kira seperti itu Bu Haja ya. Silakan, lama juga nggak apa-apa. Iya, terima kasih Bu Haja sebelumnya nih ya. Nah, sebelum kita melakukan wawancara saya mau bimbingan dikit Bu Haja ya. Bu Haja sudah berapa lama sih ya menjadi kepala sekolah di Petir 1 ini? Hampir 2,5 tahun kan. Alhamdulillah Bu Haja ya, sudah banyak pengalaman nih yang saya dapat pelajari dari Bu Haja ya. Sedikit 2,5 tahun. Iya, iya Bu Haja. Baik ya Bu Haja, kita meningkat tadi ke pertanyaan pertama ya Bu Haja ya. Ya, silakan. Selama ini kira-kira bagaimana nih Bu Haja dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu Bu Haja? Baik. Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat. Iya. Dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Setelah itu melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan
keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sudah disepakati bersama. Ya. Baik Bu Haja, jadi selama ini dalam mengidentifikasi kasus yang ada itu Ibu berkoordinasi Bu ya dengan guru, terus juga bermusyawarah seperti itu Bu Haja ya. Iya. Selanjutnya Bu Haja, kira-kira setelah Ibu berkoordinasi dengan guru gitu ya, melihat kasus-kasus yang ada seperti itu ya, terus bermusyawarah, terus bagaimana nih cara Bu Haji nih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu Bu Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu Haji, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Bu Haji. Betul sekali. Memang itu menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama dan juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Demikian. Iya, jadi selama ini kalau Ibu menjalankan atau mengadu keputusan itu melihat dulu Bu ya, berpegang teguh gitu ya pada keputusan Ibu dan mengambil nilai-nilai kebaikan yang seperti itu yang untuk untuk nilai kebaikan, ya bermanfaat untuk orang lain ya gitu ya, seperti itu Bu Haji ya. Tadi kan Ibu sudah bilang seperti itu Bu ya. Terus ini kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Haji lakukan selama ini gitu, dalam mengambil langkah-langkahnya apa nih dalam mengambil keputusan seperti itu. Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, yang saya lakukan diantaranya ada 5 langkah. Yang pertama mengidentifikasi kasus untuk melihat atau mengklasifikasi isu-isu yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, membuat daftar fakta yang relevan dari dilema itu. 3, mengidentifikasi pihak terkait dalam dilema tersebut. Dan yang keempat, apa saja pilihan dalam kasus itu yang kita ambil. Setelah kita memilah kasus itu, yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk penyelesaian kasus itu? Demikian jawabannya. Iya. Sangat luar biasa Bu Haja ya. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil itu ada 5 ya Bu Haja ya. Ya, pertama kan mengidentifikasi tadi Bu ya. Terus membuat daftar fakta-fakta yang ada ini dikumpulkan ya seperti itu. Kemudian Ibu mengidentifikasinya kembali, tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian memilih kasus yang diambil seperti apa gitu kan dipilih. Kemudian baru mengimplementasikannya, melakukannya seperti itu Bu Haja ya. Iya. Dari langkah-langkah yang tadi Ibu telah sebutkan tadi 5 tadi, kira-kira hal-hal apa saja sih selama ini yang Bu Haji anggap efektif gitu Bu Haji dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Bu Haji? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu adalah yang saya lakukan dengan menggunakan 3 prinsip resolusi. Di antaranya 1, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Dan ketiga, mengutamakan rasa peduli. Seperti itu Bu Haja. Jadi kalau selama ini kalau Ibu ingin mengambil hal-hal gitu ya yang efektif itu Ibu melalui 3 prinsip Bu Haja ya gitu ya. Yang pertama berpikir hasil akhir ya Bu Haja ya. Kemudian aturan dan kepedulian seperti itu Bu Haja ya. Ya bagus banget. Keren Bu Haja ya. Dan untuk selanjutnya Bu Haja ya, dari 3 prinsip itu yang tadi Ibu sebutkan tadi kan ya, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Haja nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadinya selama ini kan Ibu kan sudah menerapkan prinsip resolusi seperti itu Bu Haja ya. Jadi hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan bagi Ibu seperti itu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika seperti itu. Baik. Memang dalam kita mengambil keputusan banyak tantangan. Iya.
apalagi tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Iya. Itu seringkali terkait dengan perubahan paradigma di lingkungan kita. Tantangan ini bisa berupa tekanan sosial, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, Iya. atau bahkan konflik kepentingan. Ya. Iya, Bu Haja ya. Jadi tadi Ibu dalam hal apa saja yang tantangannya Bu ya? Iya. Tadi dibilang sama Ibu kan di paradigma gitu ya, paradigma di lingkungan sosial seperti itu ya Bu ya. Jadi tekanan sosial gitu kan, nilai-nilai konflik apa gitu kan yang ada di masyarakat seperti itu Bu Haja ya. Nah untuk berikutnya Bu Haja, apakah nih Bu Haja ya memiliki sebuah jadwal gitu atau tata kalah nih Bu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu, ada jadwal yang khusus atau gimana gitu Bu Haja ya, atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan nih Bu Haja, atau prosedur apa yang Ibu lakukan seperti itu, ada jadwal khusus atau tidak seperti itu? Baik. Karena kasus itu muncul tidak rutin, ya, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika. Itu tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu misalnya meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak seperti murid, koordinasi atau musyawarah dengan tim, guru, untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, jadi Ibu dalam mengambil keputusan itu harus melihat dulu Bu ya kasusnya seperti apa. Iya. Kalau misalkan dia ringan, diselesaikan hari itu juga gitu ya. Kalau berat, maksudnya nanti berkoordinasi dengan guru-guru atau di tim gitu ya Bu Haja ya, untuk mengambil fakta yang ada ya Bu Haja. Keren Bu Haja. Ya untuk selanjutnya Bu Haja ya. Keren. Nah setelah itu setelah Ibu mengambil jadi tidak ada penjadwalan seperti itu Bu Haja ya. Dilihat juga kasusnya juga. Kira-kira nih Bu Haja, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Haja nih dalam membuat keputusan atau mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak seseorang yang Ibu bisa ajak untuk mengambil dilema keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan itu di antaranya ya, koordinasi dengan baik bersama tim, misalnya dengan guru, komite sekolah, wali murid atau orang tua siswa, itu semuanya saling bersinergi, ya, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan disepakati bersama. Keren aja ya. Jadi kalau untuk orang yang dilibatkan gitu ya untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah petir satu ini ya, Ibu ini berkoordinasi gitu ya dengan para tim ya seperti itu, terus guru, komite gitu ya Bu Haja ya, dan sebagainya seperti itu, orang murid juga Bu Haja ya. Keren Bu Haja nih. Dan untuk selanjutnya Bu Haja ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari 1 sampai ini Bu Haja ya, pembelajaran apa nih yang Bu Haja petik dari pengalaman Bu Haja dalam mengambil keputusan dilema etika seperti itu Bu Haja? Banyak sekali. Banyak sekali Bu, keren. Iya. Pembelajaran yang dapat saya dapatkan dari permasalahan tadi ini antaranya dalam pengambilan keputusan adalah penting komunikasi. Kemudian koordinasi yang baik, kemudian bersinergi kepada semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan pasti berdampak positif serta berpihak kepada murid. Jadi keren sekali Bu Haja ya. Jadi kalau untuk mengambil keputusan ini dari pengalaman yang tadi Ibu sudah paparkan ya Bu Haja ya, Ibu pertama itu berkoordinasi dengan pihak yang terkait gitu ya, kemudian bersinergi dengan semua pihak begitu Bu Haja ya, terus agar dapat mengambil dampak yang positif seperti itu ya. Jangan tidak lupa juga berpihak pada peserta didik. Nah itu yang paling bagus tuh Bu Haja ya, keren Bu Haja ya.
Mungkin untuk wawancara hari ini Bu Haja, saya dapat pengalaman yang luar biasa nih dari Bu Haja ya. Ilmu juga nih pertama nih. Keren Bu Haja ya. Semoga SDN Petir 1 ini terus maju ya Bu Haja ya. Dengan kepemimpinan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin itu yang dapat kita dapat sharingnya Bu Haja ya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Bu Haja ya. Semoga sehat selalu. Amin ya Mbak. Amin. Iya, iya. Sama. Iya, sama iya. Mbak Hikmah. Iya. Sama-sama. Makasih Bu Haja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi dari kegiatan wawancara dengan kepala sekolah, maka rencana penerapan saya di masa yang akan datang adalah apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika, maka saya akan menerapkan 9 langkah dalam mengambil keputusan dengan memprioritaskan kebutuhan murid dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan. Saya akan terus melatih kecakapan saya dalam membuat keputusan dengan memperbanyak praktik terutama dalam hal menghadapi kasus peserta didik saya. Untuk rencana ke depan bagi pemimpin yaitu harus menerapkan prosedur khusus yang dapat memudahkan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Untuk mengukur keefektifan suatu keputusan diperlukan adanya pengujian melalui 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yaitu melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Yang 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi dilema. 8. Membuat keputusan. Dan 9. Tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Dari kegiatan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setelah mewawancarai kedua kepala sekolah yang berbeda, maka saya memperoleh suatu kesimpulan dalam menghadapi setiap kasus di sekolah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus melihat dan mempertimbangkan beberapa hal seperti paradigma kasusnya, prinsipnya, dan yang paling utama adalah 9 langkah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Diharapkan kasus dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Penyelesaian kasus harus ditelaah dengan hati-hati, berpihak pada murid dan diselesaikan dengan adil dan positif. Setelah saya mewawancari kedua kepala sekolah, lalu menganalisis, merefleksi, dan membuat kesimpulan dari kegiatan tersebut, demikianlah pemaparan tentang modul 3.1 mengenai wawancara kepala sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.